Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Pernah nggak sih, kamu ngerasa gelisah kalau HP nggak ada di tangan? Scroll TikTok, buka Instagram, cek WhatsApp secara terus-menerus yang niatnya cuma 5 menit, tapi tidak terasa sudah 1 jam siklus ini berulang. Otak kamu seperti tidak bisa diam, selalu haus akan hiburan cepat. Kalau iya, mungkin kamu terkena popcorn brain. Dan parahnya, ini bisa bikin hidupmu berantakan lebih dari yang kamu kira. Otak kita diciptakan untuk berpikir, tapi di era digital, dia malah dipaksa untuk terus mengunyah informasi cepat tanpa henti. Setiap kali kita buka media sosial, ada ledakan kecil dopamin di otak, hormon yang bikin kita merasa senang. Tapi masalahnya, sama seperti kecanduan gula atau narkoba, otak jadi butuh dosis yang lebih tinggi untuk merasa puas. Lama-kelamaan, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana. Baca buku jadi terasa membosankan, duduk diam terasa menyiksa, bahkan ngobrol dengan orang lain tanpa HP di tangan terasa aneh. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk. University of California, Irvine menemukan bahwa setiap kali kita terganggu oleh notifikasi, butuh lebih dari 23 menit untuk kembali fokus. Itu berarti, semakin sering kita terdistraksi, semakin sulit bagi otak kita untuk bekerja secara optimal. Kita kehilangan produktivitas, kehilangan kreativitas, bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam. Popcorn brain bukan cuma soal pikiran yang sibuk, tapi juga jiwa yang kelelahan. Dan kalau kita nggak segera sadar, kita bisa terjebak dalam lingkaran yang bikin hidup kita makin kosong. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Bayangkan kamu duduk di meja, niatnya mau baca buku atau kerja, tapi 5 menit kemudian tanganmu refleks meraih ponsel. Sekali swipe, layar penuh dengan video pendek, meme, dan notifikasi yang terus bermunculan. 1 video, 2 video, 5 video, tahu-tahu sudah 30 menit berlalu. Kamu coba berhenti, tapi otakmu terasa gelisah, rasanya ada sesuatu yang kurang kalau nggak terus-terusan menerima stimulasi. Inilah popcorn brain, sebuah kondisi di mana otak kita kecanduan kecepatan, dan pada akhirnya, kehilangan kemampuannya untuk menikmati sesuatu yang lebih lambat, lebih mendalam, lebih bermakna. Istilah ini muncul bukan tanpa alasan. Analoginya sederhana, otak kita seperti sekumpulan biji jagung di dalam panci panas. Awalnya tenang, lalu 1 biji mulai meletup. Lalu yang lain ikut menyusul, terus-menerus, tanpa jeda, sampai semuanya berubah jadi popcorn yang melompat-lompat tak terkendali. Begitu pula dengan otak kita yang terbiasa dengan rangsangan instan. Lama-lama, ia kehilangan kemampuannya untuk fokus, untuk diam, untuk berpikir mendalam. Informasi cepat yang terus-menerus dikonsumsi membuat kita sulit bertahan dengan hal-hal yang lebih membutuhkan kesabaran, seperti membaca buku, menulis jurnal, atau sekadar menikmati momen tanpa gangguan. Bukan cuma itu, studi dari University of California, Irvine menemukan bahwa orang yang sering terganggu oleh notifikasi dan media sosial butuh rata-rata 23 menit dan 15 detik untuk kembali fokus ke tugas mereka. Bayangkan, setiap kali kamu mengecek HP saat bekerja atau belajar, otakmu harus memuat ulang hampir setengah jam sebelum benar-benar bisa kembali berkonsentrasi. Kalau ini terjadi berkali-kali dalam sehari, berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Berapa banyak potensi yang hilang hanya karena kita tidak bisa lepas dari dorongan untuk mencari distraksi? Yang lebih mengkhawatirkan, popcorn brain tidak hanya mempengaruhi cara kita bekerja atau belajar, tapi juga cara kita merasakan hidup. Tanpa kita sadari, kita semakin sulit menikmati momen tanpa ponsel.
Kita duduk di kafe, tapi bukan menikmati kopi, melainkan sibuk mengabadikannya untuk Instagram. Kita berkumpul dengan teman, tapi otak terus terpancing untuk mengecek notifikasi, meskipun gak ada yang benar-benar penting. Kita kehilangan keterampilan dasar untuk hadir sepenuhnya di dunia nyata, karena pikiran kita selalu berlari ke tempat lain, mencari stimulasi berikutnya. Efeknya lebih dalam dari yang kita kira. Otak kita bukan cuma kehilangan fokus, tapi juga kehilangan ketenangan. Semakin kita bergantung pada rangsangan instan, semakin sulit bagi kita untuk menikmati sesuatu yang lebih sederhana dan bermakna. Kita jadi lebih mudah gelisah, lebih mudah bosan, bahkan lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Ironisnya, semakin kita merasa lelah, semakin kita mencari distraksi, scrolling lagi, buka TikTok lagi, menonton video lagi, dan siklus ini terus berulang tanpa kita sadari. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini? Jawabannya bukan sekadar mengurangi screen time, tapi membangun ulang cara kita menggunakan otak. Kita harus melatih kembali kemampuan untuk menikmati sesuatu yang pelan, memaksa diri untuk duduk diam tanpa distraksi, mengembalikan momen-momen tenang yang dulu terasa wajar sebelum era digital mengambil alih segalanya. Sebab kalau tidak, kita bukan hanya kehilangan fokus, kita bisa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Bayangkan kamu sedang mencoba membaca buku atau menyelesaikan tugas penting, tapi entah kenapa, otakmu terasa berat. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba muncul dorongan untuk mengecek HP, mencari sesuatu yang lebih ringan, lebih cepat, lebih menyenangkan. Sebelum sadar, kamu sudah tenggelam dalam deretan video pendek, scroll tanpa henti, kehilangan waktu tanpa hasil nyata. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, ini adalah efek popcorn brain, kondisi di mana otakmu kecanduan stimulasi instan dan mulai kehilangan kemampuannya untuk berpikir dalam, fokus, dan menikmati hidup secara utuh. Otak yang terus-menerus dibombardir oleh informasi cepat kehilangan daya tahannya untuk menghadapi sesuatu yang lebih kompleks. Setiap kali kamu lompat dari satu video ke video lain, atau dari satu notifikasi ke notifikasi berikutnya, otakmu terbiasa dengan pergantian cepat ini. Akibatnya, ketika harus mengerjakan sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi, seperti belajar, menulis, atau berdiskusi mendalam, otak terasa berat dan cepat lelah. Bukan karena kamu tidak cukup pintar atau kurang motivasi, tapi karena otakmu sudah terbiasa dengan kepuasan instan dan menolak bekerja lebih keras. Ini juga yang membuatmu semakin sering menunda pekerjaan, karena tanpa stimulasi cepat, semuanya terasa membosankan. Lebih parah lagi, kemampuan berpikir kritis juga ikut tergerus. Otak yang terbiasa menerima informasi singkat dan dangkal cenderung mencari jawaban cepat tanpa memproses lebih dalam. Kita jadi lebih mudah percaya pada judul clickbait, termakan hoax, atau gagal memahami konsep yang lebih kompleks. Studi menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengonsumsi informasi cepat, semakin sulit baginya untuk menghubungkan berbagai ide menjadi satu pemahaman yang utuh. Akibatnya, pola pikir menjadi dangkal, dan kita lebih sering bereaksi impulsif daripada benar-benar memahami sesuatu. Tapi yang paling berbahaya, popcorn brain perlahan menggerogoti makna hidup kita. Setiap kali kita merasa bosan atau tidak nyaman, kita langsung mencari distraksi. Kita kehilangan momen untuk benar-benar hadir di kehidupan nyata. Ngobrol dengan teman sambil cek HP, duduk di taman tapi sibuk scroll, bahkan sebelum tidur pun masih terjebak dalam siklus notifikasi. Kita terus-menerus mengejar sesuatu yang lebih menarik, lebih cepat, lebih menyenangkan, sampai lupa bagaimana rasanya menikmati ketenangan, bagaimana rasanya puas dengan apa yang ada. Semakin lama kita membiarkan ini terjadi, semakin besar dampaknya. Kita kehilangan fokus, kehilangan pemikiran mendalam, dan pada akhirnya, kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Coba bayangkan dua orang dengan latar belakang yang sama, yang satu bisa duduk berjam-jam, tenggelam dalam pekerjaan, menciptakan ide-ide besar yang mengubah hidupnya. Sementara yang satunya lagi, setiap 5 menit sekali mengangkat ponsel, tergoda oleh notifikasi, dan selalu merasa butuh hiburan instan. Perbedaannya bukan soal bakat atau kecerdasan, tapi soal kemampuan untuk fokus,
Dan inilah yang dibahas Cole Newport dalam bukunya, Deep Work. Newport meneliti bagaimana orang-orang sukses, seperti Elon Musk dan Bill Gates, membangun kebiasaan kerja mendalam, di mana mereka melatih otak untuk fokus penuh tanpa gangguan. Mereka menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka berpikir jernih, menyusun strategi, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ini adalah keterampilan yang semakin langka di era digital, karena kebanyakan orang justru semakin tenggelam dalam gangguan tanpa henti. Setiap kali kita tergoda untuk mengecek media sosial, kita kehilangan kesempatan untuk memasuki state of flow, yaitu kondisi di mana otak kita bisa bekerja secara maksimal dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar bernilai. Namun, masalahnya bukan hanya kehilangan produktivitas. Ketika kita terus-menerus terganggu oleh informasi cepat, otak kita tidak pernah punya kesempatan untuk berpikir mendalam. Kita hanya melompat dari satu hal ke hal lain tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sedang kita lakukan. Ini berbahaya karena berpikir mendalam adalah fondasi dari kreativitas, pemecahan masalah, dan bahkan kebahagiaan. Tanpa kemampuan ini, kita hanya menjalani hidup dalam mode autopilot, sibuk, tapi tanpa arah. Jika popcorn brain terus mengontrol hidup kita bukan hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan potensi terbaik yang kita miliki. Semua orang ingin sukses, ingin memiliki hidup yang berarti, ingin menciptakan sesuatu yang berharga. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu jika otak kita tidak pernah diam cukup lama untuk memikirkan sesuatu secara serius? Bagaimana kita bisa memahami diri sendiri jika setiap kali ada waktu luang, kita langsung mencarinya di layar ponsel? Newport menekankan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu yang luar biasa adalah dengan melatih otak untuk bekerja dalam, bukan sekadar sibuk. Ini berarti belajar untuk mengendalikan distraksi, menciptakan ruang bagi pikiran untuk bernapas, dan membangun kembali kebiasaan fokus yang telah hilang. Tanpa ini, kita akan selalu terjebak dalam ilusi produktivitas, sibuk, tapi tanpa hasil nyata. Bayangkan kamu bangun tidur, dan hal pertama yang kamu lakukan adalah meraih ponsel. Jari-jarimu bergerak otomatis, membuka media sosial, mengecek notifikasi, lalu tanpa sadar kamu mulai scroll. Video pertama menarik, video kedua lebih seru, dan sebelum sadar, setengah jam sudah berlalu. Tapi anehnya, setelah menutup aplikasi, kamu tidak merasa lebih bahagia. Justru ada rasa kosong yang mengganggu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah permainan kimia otak yang membuat kita kecanduan. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, setiap kali kita mengonsumsi konten digital yang merangsang, seperti media sosial atau video pendek, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang memberi sensasi bahagia dan puas. Ini adalah mekanisme yang sama yang terjadi saat seseorang mengonsumsi narkoba atau makan junk food berlebihan. Masalahnya, semakin sering kita memicu pelepasan dopamin, semakin tinggi toleransi otak kita. Artinya, apa yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa biasa saja. Kita butuh lebih banyak stimulasi, lebih sering, lebih ekstrim, dan tanpa itu, kita merasa bosan, cemas, bahkan kehilangan semangat. Para ilmuwan menyebut ini sebagai digital addiction, kecanduan digital yang mempengaruhi cara kerja otak secara drastis. Awalnya, kita hanya ingin menghilangkan kebosanan, mencari sedikit hiburan. Tapi tanpa sadar, kita membangun pola ketergantungan di mana pikiran kita selalu mencari stimulasi instan. Saat tidak ada notifikasi atau konten baru, kita mulai merasa gelisah. Akibatnya, tugas-tugas yang membutuhkan waktu lama dan kesabaran, seperti membaca buku, belajar, atau sekadar duduk merenung, terasa membosankan dan sulit dilakukan. Kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana karena otak kita sudah terbiasa dengan lonjakan dopamin yang cepat dan terus-menerus. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian ini juga menemukan bahwa ketergantungan pada dopamin dari media digital berkaitan dengan peningkatan kecemasan dan depresi. Ketika kita terbiasa mencari kebahagiaan dari layar, kita kehilangan koneksi dengan dunia nyata. Interaksi sosial menjadi kurang memuaskan, hobi yang dulu kita nikmati terasa membosankan, dan kita semakin terjebak dalam siklus mencari lebih banyak stimulasi tanpa pernah benar-benar merasa puas. Inilah yang membuat popcorn brain begitu berbahaya. Ini bukan hanya tentang kebiasaan buruk,
tapi tentang bagaimana teknologi mengubah cara kerja otak kita. Jika kita tidak menyadarinya sejak sekarang, kita bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar waktu. Kita bisa kehilangan kendali atas pikiran dan hidup kita sendiri. Pernahkah kamu merasa gelisah saat tidak memegang ponsel? Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, dan tanpa sadar tanganmu mulai mencari-cari layar untuk disentuh. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan refleksi dari otak yang kecanduan stimulasi cepat. Tapi kabar baiknya, popcorn brain bukan kondisi permanen. Otak kita bisa dilatih ulang, dikembalikan ke kondisi alami di mana fokus dan ketenangan masih mungkin untuk diraih. Salah satu cara paling efektif adalah digital detox. Ini bukan berarti kamu harus sepenuhnya berhenti menggunakan teknologi, tetapi belajar mengurangi ketergantungan. Mulailah dengan membatasi waktu layar, seperti tidak menyentuh ponsel 1 jam setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Beri kesempatan otakmu untuk terbiasa tanpa rangsangan digital. Teknik dopamine fasting juga bisa dicoba, menciptakan periode tanpa hiburan instan, agar otak tidak terus-menerus mencari kepuasan cepat. Awalnya sulit, tapi perlahan, kamu akan mulai merasakan manfaatnya. Lebih tenang, lebih sadar, lebih mampu menikmati momen. Selain itu, latih kembali fokus dengan metode Pomodoro. Ini adalah teknik di mana kamu bekerja selama 25 menit penuh tanpa gangguan, lalu istirahat 5 menit. Dengan cara ini, otak belajar kembali untuk berkonsentrasi pada satu tugas tanpa terdistraksi. Jika dilakukan secara rutin, ini bisa mengembalikan kemampuan berpikir mendalam yang hilang akibat stimulasi digital berlebihan. Membaca buku juga bisa menjadi latihan yang luar biasa. Saat membaca, otak dipaksa untuk memproses informasi dalam alur yang lebih lambat dan mendalam. Tidak ada notifikasi, tidak ada swipe ke atas untuk mencari cerita lain. Jika kamu ingin meningkatkan efektivitasnya, coba tulis jurnal setelah membaca. Menulis akan membantu memperlambat pikiran, membuatmu lebih sadar akan apa yang kamu pelajari dan bagaimana itu memengaruhimu. Terakhir, latih mindfulness dan meditasi. Banyak dari kita menghindari diam karena merasa bosan, padahal justru dalam ketenangan, kita bisa kembali menemukan kejernihan berpikir. Cobalah duduk tanpa distraksi, tarik napas dalam, dan biarkan pikiran mengalir tanpa gangguan layar. Awalnya mungkin terasa sulit, tetapi semakin sering dilakukan, semakin mudah bagi otak untuk menikmati momen tanpa perlu stimulasi eksternal. Pada akhirnya, kamu punya 2 pilihan, terus membiarkan otakmu terjebak dalam kebiasaan instan, atau mulai mengambil kendali. Jika kamu memilih yang kedua, langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa mengubah cara berpikir dan hidupmu di masa depan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.